semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Rabu 30 Mei tahun 2024 kita dapat berkumpul bersama di ruang guru SD Negeri Palmerah berkenaan dengan kegiatan pendampingan individu kedua oleh pengajar praktik dalam program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dengan senantiasa diberikan kesehatan dan kerahmatan. Salawat ringgih salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan atas sabarnya kelak yang kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara kegiatan pendampingan individu kedua oleh pengajar praktik dalam program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga penyampaian tujuan diskusi, keempat ice breaking, kelima penyampaian materi diskusi, dan keenam adalah penguatan dari pengajar praktik, dan terakhir adalah penutup. Untuk membawakan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat, acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini kami mohon Bapak Wiono SPD untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Wiono, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Farhan Najmi selaku pengajar praktek dari Kabupaten Lampung Barat, dan semoga senantiasa dikaruniai kesehatan jasmani rohani, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan Najmi MPD dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari dan berkumpul untuk dalam rangka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Zainal SPD. Yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Zainal selaku CTP atau calon guru penggerak yang saya hormati. Ya, tak lupa ucapan syukur kepada Allah SWT. Senantiasa kita telah pada hari ini telah dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat melaksanakan dalam kegiatan ini. Ini semua adalah berkah dari Allah SWT yang diberikan kepada kita nikmat dan sehat kita. Dan selawat serta salam adalah kita senyumkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sapaan Nabi dini wal akhirah. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu selaku pengajar praktek dari Kabupaten Lampung Barat. Alhamdulillah kesempatan hari ini dengan Pak Farhan Najmi yang telah bisa kunjung ke sini, saya ucapkan syukur alhamdulillah dengan kondisi perjalanan yang lancar. Semoga dalam perjalanan Pak Farhan tetap dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani dan kelancaran dalam tugasnya. Amin. Dan perlu saya sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di tempat kita, khususnya di SDN Palmerah, akan melaksanakan kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu yang akan dilaksanakan oleh Bapak Zainal
mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini ya kita selalu diberikan kelancaran kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan kepada ibu bapak semua, pada kesempatan kegiatan hari ini ternyata Bapak Farhan akan melakukan pendampingan individu, yang kedua oleh pengajar praktek dalam program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 di Palmerah ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini, dalam kegiatan calon guru penggerak ini bisa melaksanakan seperti yang telah menjadi anggota calon guru penggerak, bisa berjalan lancar dan bisa mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Allahumma amin. Dan tidak ada hambatan suatu apapun. Kepada Bapak Ibu semuanya, ya inilah bukti untuk memotivasi kita, kesemangat kita. Baik, mari kita dukung untuk kegiatan dalam guru penggerak ini. Ini adalah merupakan kesemakatan dari Pak Zainal untuk memberikan motivasi kita semua, adalah kita untuk belajar terus, jangan patah semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Farhan Azmi MPD yang telah bersusah payah kunjung kita dengan kegiatan dan tugasnya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa terlaksana lancar sesuai yang diharapkan. Ya, mungkin dalam sambutan saya tidak panjang lebar. Apabila ada kalimat saya yang salah ataupun kurang, kami mohon maaf kepada khusus kepada beliau Bapak Farhan Azmi MPD dan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kiranya sambutan saya cukup sekian. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesarnya kalaupun ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekolah yang telah menyampaikan atas sambutannya. Meningkat pada acara yang ketiga adalah penyampaian tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal selaku calon guru penggerak. Kepada Bapak Zainal SPD, waktu dan tempat disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Palang Merah, Bapak pengajar praktik yang saya hormati, serta Bapak Kepala SD Negeri Palang Merah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Dan di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan tujuan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk tujuan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah kita nanti akan merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Serta yang ketiga adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Palang Merah, sebelum kita lanjutkan acara pemaparan materi atau pemaparan visi dan misi pada kesempatan pagi hari ini, untuk menggugah semangat kita, saya mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri sejenak. Kita akan melaksanakan ice breaking agar kita lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini.
Jadi ice breaking kita pada pagi hari ini kita pakai ice breaking yang sederhana saja. Kita akan mengetes tingkat konsentrasi kita pada pagi hari ini. Saya mohon untuk mengikuti arahan dari saya. Jika saya berkata tepuk 1, maka dengan tepukan 1, tepuk 2 dengan tepukan 2, tepuk 3 dengan tepukan 3. Baiklah, mari kita coba. Untuk yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 1, 2 kali tepuk 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan kita bertepuk-tepuk, kita sudah membuka semangat kita agar kita lebih bersemangat untuk mengikuti sesi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon izin dan mohon perkenan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi dari guru penggerak yang diturunkan dari visi sekolah kita. Jadi pengertian dari visi itu adalah representasi gambaran diri di masa depan. Jadi kita hidup atau kita sebagai manusia itu harus mempunyai visi atau harus mempunyai sebuah impian agar supaya dalam kehidupan kita itu ada sebuah peningkatan. Maka visi itu diperlukan untuk memicu semangat kita agar kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Seperti apa yang digambarkan oleh sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau memimpikan atau menggambarkan sebuah harapan dalam sebuah puisi yang tujuannya adalah untuk menggugah semangat kita agar semangat kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa semangat seperti Bung Karno. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan memberanikan diri untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Mohon nanti ada sebuah umpan balik dari Bapak Ibu sekalian tentang apa yang saya presentasikan ini. Baik, mudah-mudahan puisi dari sang proklamator yang akan saya bacakan ini bisa menggugah semangat kita bersama. Walaupun di sini saya masih sangat kurang untuk membacakan sebuah puisi. Puisi yang akan saya bacakan berjudul Aku Melihat Indonesia, ciptaan Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itulah sebuah puisi yang semoga bisa menginspirasi kita untuk lebih bersemangat dalam menggapai sebuah mimpi kita. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan tentang paparan visi dan misi yang sudah saya buat. Dan visi ini saya turunkan dari visi sekolah kita, yaitu bersaing dalam prestasi, bertakwa, terampil, dan berbudi luhur. Untuk hari ini, sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, maka sebuah visi sekolah itu harus berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, di sini saya sudah menyajikan imajiku tentang murid di masa depan, atau impian saya tentang murid-murid kita di masa depan. Yang pertama, murid-murid kita nanti harus memiliki budi pekerti, selanjutnya berwawasan luas, berkarakter, dan menguasai teknologi. Setelah itu, murid yang budi pekerti adalah murid yang memiliki sikap dan perilaku yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam atau lingkungan. Yang selanjutnya, murid yang berkarakter yaitu murid yang bisa memiliki karakter, tabiat, dan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, yang dimaksud dengan murid yang berwawasan luas adalah murid yang menjadi manusia yang berwawasan luas serta mampu menemukan kembali potensi dirinya atau bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya, impian saya adalah murid-murid kita nanti merupakan murid-murid yang menguasai teknologi. Walaupun hari ini Bapak Ibu, jika kita melihat keadaan hari ini, sepertinya itu adalah sebuah impian yang sangat susah untuk kita jangkau. Tetapi yang namanya impian itu boleh kita gantungkan setinggi langit. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap atau kita berandai-andai agar nanti murid-murid kita bisa menguasai teknologi, walaupun pada hari ini keadaan kita masih sangat jauh dari yang namanya teknologi. Tetapi mimpi itu harus dicapai. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan murid-murid yang bisa menguasai teknologi. Yang berikutnya, di sini saya sudah membuat sebuah visi misi yang saya turunkan dari visi misi sekolah kita. Visi guru penggerak ini adalah bukan visi sekolah, tetapi harapan kami adalah visi ini nanti bisa menjadi visi sekolah kita jika memang
nanti kira-kira pas dengan keadaan sekolah kita. Di sini saya membuat sebuah misi, yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Kalimat ini cukup singkat, tetapi jika kita jabarkan satu persatu, maka kalimat ini sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Sebuah prakarsa perubahan atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai visi tersebut, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kalau kita bicara masalah teknologi di SD Negeri Palang Merah ini, untuk hari ini sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Tetapi kembali lagi bahwa mimpi kita tidak boleh terputus di tengah jalan, bahwa kita harus menciptakan siswa-siswi yang menguasai teknologi. Yang selanjutnya, dari visi dan prakarsa perubahan ini, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada masukan atau ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Saya minta tanggapan kepada salah satu Bapak dan Ibu guru. Mohon kesediaannya Bapak Sis Pranoto untuk menanggapi tentang visi guru penggerak yang sudah saya susun. Apakah kira-kira nantinya bisa kita terapkan atau seperti apa? Kalau kita melihat Ini Baiklah, kalau kita lihat dari visi guru penggerak tersebut yang ingin untuk atau terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global, saya rasa itu sudah cukup mewakili daripada visi yang ada di sekolah kita, yang tentunya harapan kita bisa terwujud sama seperti halnya kita ingin memimpikan generasi kita bisa berhasil terbentuk generasi yang profesional dan religius. Kalau saya menurutnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Umpan balik dari rekan guru kita Bapak Sis Pranoto SPD. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama bisa terwujud di masa yang akan datang. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada tambahan atau masih ada sesuatu yang perlu kita diskusikan lagi? Cukup Bapak Ibu? rasa curang. Baiklah, kalau sudah cukup, berarti inilah impian saya tentang sekolah kita untuk di masa yang akan datang, bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan teman sejawat dari SD Negeri Palang Merah yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengikuti acara saya pada pagi hari ini, yaitu pendampingan individu kedua dari pengajar praktik Bapak Farhan Ajmi MPD. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya itu pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Zainal SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SD Negeri Palang Merah atas penyampaian tujuan diskusi dan materi diskusi kita terkait dengan diskusi analisis visi sekolah. Selanjutnya, cara yang keenam adalah penguatan dari pengajar praktik. Dalam hal ini kami mohon Bapak Farhan Azmi MPD untuk bisa menyampaikan memberikan penguatan kepada kita semua.
Kepada Bapak Farhan, waktu dan tempat disilakan. Cek. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik, bisa juga dikatakan refleksi, dan bisa juga dikatakan sebagai masukan atas visi calon guru penggerak Prakarsa Perubahan dari Bapak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Palangmerah. Ada satu enggak? Enggak ada. SD Negeri Palangmerah. Dan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, CGP Angkatan 10 dari SD Palangmerah, Pak Zainal juga yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, saya pada pendampingan kedua ini, saya diberi kesempatan untuk langsung ke lapangan. Ternyata setelah saya tiba di sini, di perjalanan saya berpikir, saya tidak terpikir, tidak bisa membayangkan jika posisi Pak Zainal berada dalam diri saya pribadi. Karena saya juga mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Pagar Dewa, meskipun dia di pedalaman 1 atap, tetapi alhamdulillah jalannya masih mulus, Pak. Nah, saya mengeluh, ternyata ketika saya melihat perjalanannya guru-guru di sini ini, tingkat bersyukur saya bertambah malahan. Ternyata saya masih lebih enak daripada rekan-rekan di sini. Dan sangat luar biasa sekali, meskipun keadaan seperti itu, saya melihat guru-gurunya aktif dan supportnya sangat luar biasa. Itulah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita miliki di sekolah ini, jika kita semuanya kompak, maka akan terlihat baguslah sekolah kita. Walaupun sekolah kita di sini makanannya enak tiap hari, kalau gurunya saja tidak ada kekompakan, maka akan terlihat jeleklah sekolah kita. Intinya, mau bagus atau tidaknya sekolah itu tergantung dari kolaborasi kita dan dari dukungan kita semua. Dari sini saya bisa melihat Bapak Kepala Sekolah bahwa Pak Zainal tidak perlu saya tanyakan lagi masalah dukungan ya Pak ya. Karena saya melihat di sini sangat luar biasa, berarti saya mengambil kesimpulan dukungan 100% dari kepala sekolah dan dari guru-gurunya. Dan saya juga melihat Bapak Ibu, meskipun di sini istilahnya itu tuh bisa dikatakan maaf pedalaman ya, tidak bisa dipungkiri lagi karena jalannya saja luar biasa dan dikelilingi dengan kebun-kebun, tapi saya lihat sekolahnya rapi. Alhamdulillah rapi. Mungkin semoga kedepannya nanti kita ada rezeki bisa dicek ya Pak ya. Iya, kayaknya lebih cantik lagi. Atau nanti mungkin Pak Zainal ada nazar, ketika saya lulus nanti saya mau ngechat Pak. Alhamdulillah. Tapi itu tidak termasuk dalam itu prosedur itu Pak Zainal. Oke. Saya mohon maaf Bapak, saya sembari zoom karena saya kebetulan ada diklat dari tanggal 17 sampai tanggal 12 Juni. Saya harus zoom terus. Saya tidak mengikutinya Bu, sayang. Kalau bayar kita 5 juta, kita dapat gratis. Dan saya juga mengajukan berkas sudah 6 bulan yang lalu. Baru keluar panggilan bulan 3 kemarin akhir. Nah itu, ini bisa dikatakan memperjuangkan sertifikasi 12 jam Pak. Ini daripada kita nanti berantem gara-gara jam, yang mendingan kita cari jalan keluar aja biar berkah itunya nanti. Kemudian tadi itu saya mendengar itu pembacaan puisi tentang apa judulnya Pak Zainal? Melihat Indonesia. Pak Zainal udah galau semalam tuh Pak. Pak saya lo nggak bisa baca puisi. Allah jangan taunya nyuruh anak saja. Coba baca puisi dulu kataku. Tetapi ya itulah buktinya bahwa guru itu tuh memang harus serba bisa. Bisa atau tidak, bagus atau tidak itu tergantung yang mendengar. Nah gitu. Jika guru tersebut memang basicnya bukan dari sastra, ketika dia membacakan puisi dengan intonasi yang bagus itu sudah bisa dikatakan bisa. Tetapi jika dia memang sarjana sastra,
kemudian dia tidak memiliki intonasi, dia tidak tahu bagaimana pemenggalan katanya, bahkan itulah yang dikatakan tidak bisa, karena basic dia memang sastra. Untuk Pak Zainal kan murni guru SD ya Pak Zainal ya. Nah ya itu, tapi sudah saya katakan bisa seperti itu. Cuma ada beberapa saja. Ada beberapa saja. Memang kayak gini Pak Zainal, saya tuh suka muji, tapi kadang-kadang di ujung-ujungnya suka menjatuhkan ini. Ada beberapa pemenggalan kata mungkin ketika pengulangan, maaf Pak Zainal dikasih masukan saja. Kebetulan memang basic saya di bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata ketika dia pemenggalan itu tuh memang emosional kita memang harus meningkat. Sebagai contoh Indonesia kayaknya ada 3 kali. Nah jadi 1, 2, 3 itu memang harus semakin meningkat. Jadi ketika meningkatnya inilah yang apa namanya itu tuh gemeternya orang itu tuh, merindingnya orang tuh bertambah. Nah itu. Coba minta lihat itu teksnya sebentar. Saya ketika sudah bergelut dengan sastra kayak gini, saya suka mengomentarinya Pak. Kebetulan di hari PGRI kemarin itu Pak, putra putrinya itu punya saya juara 1 SMP 1 atap 1 pada Dewa kemarin itu. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Nah, Indonesia inilah, karena inilah yang benar-benar jadi poin kita. Berarti ini nih kita tuh mempromosikan ini loh saking kecintaan kita sebagai Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Kemudian yang merdeka tadi poin terakhir ya Pak Zainal ya. Oke. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu sekalian. Di sanalah kita tuh harus melihat dulu pemenggalan kata dan pemenggalan kalimatnya dari mana, karena kita kan mau mengajarkan anak-anak ya Pak ya. Kalau bisa walaupun kita tidak sebagus sastrawan atau sastrawati, tetapi setidaknya tidak keluar dari jalur, karena kalau mau bagus itu hanya milik yang memang ahlinya, seperti itu. Kemudian untuk prakasa perubahan juga ini sudah masuk. Tadi itu apa Pak prakasa perubahannya atau poinnya dulu, isinya? Oke. Visinya dulu. Oke. Terwujudnya generasi tangguh yang berahlak mulia berwawasan global. Tangguh Nah, sekarang mungkin Pak Zainal bisa dulu menjelaskan maksudnya tangguh itu seperti apa Pak? Tangguh itu apakah dia memiliki arti tertentu atau dia merupakan singkatan?
Karena kan seperti punya Bu Suci ada katanya hebat. Nah, ternyata hebat itu ada singkatannya. Nah, sekarang tangguh itu apakah dia memiliki satu arti atau tangguh itu merupakan singkatan? Jadi untuk tangguh di sini Pak, kami memang ini bukan singkatan, Hmm. tapi tangguh yang saya harapkan adalah kita kan berada di daerah pegunungan nih Pak, daerah yang serba kekurangan lah. Kami mengharapkan adanya generasi tangguh itu yang dia bisa menghadapi semua cobaan, tidak pernah menyerah dengan jalan yang licin ketika hujan, maka mereka harus menjadi generasi yang tangguh agar bisa meneruskan cita-citanya. Seperti itu Pak. Oke, jadi fix tangguh itu bukan singkatan ya. Bukan. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Jika Pak Zainal menuliskan terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global, maka tangguh itu justru dia ambigu. Maksud saya, jika dia tangguh tersebut bukan merupakan sebuah panjangan atau singkatan, alangkah baiknya jika kalimatnya menjadi terwujudnya generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Karena itu masih satu variabel, masih satu kalimat. Dia di sana, ya seperti itu. Tangguh, nah, hanya menukar saja. Karena kalau yang punya Pak Zainal tadi tangguh kayak gitu, berarti tangguhnya masih tanda tanya Pak. Apakah dia kalimat ada arti khusus atau kepanjangan? Jika dia ada kepanjangan atau singkatan, maka tangguh dalam kurung tanya apa, engnya apa, guhnya apa, baru berakhlak mulia dan berwawasan global. Nah seperti itu. Tapi kalau maksudnya Pak Zainal mau menggambarkan perjuangan nyampe di sini, bahwa anak-anak di sini ini untuk lulus saja itu nggak gampang. Mereka banyak yang diperjuangkan. Mereka harus tangguh. Kalau mereka nggak tangguh, udah nggak sekolah. Begitu juga gurunya. Kalau gurunya nggak tangguh, nggak nyampe atas. Itu dia maksudnya Pak Zainal ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Zainal. Oke, jadi fix saya hanya memperbaiki kalimatnya saja. Maaf ya Pak Zainal ya. Hanya memperbaiki kalimat saja. Berakhlak mulia, Oke, sip. Nah, jadi tangguh, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan itu visi guru penggerak. Tapi Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf, ini baru visinya Pak Zainal. Ini tidak mutlak untuk digunakan. Karena setiap guru penggerak juga memang kami minta untuk membuatkan visi. Tujuannya, ketika mereka selesai dari pendidikan guru penggerak ini, Bapak, CGP kami ini sudah bisa membuat visi sesuai dengan aturannya. Selama ini saya pribadi merasa sebelum saya mengikuti guru penggerak Pak Zainal, saya itu ketika membuat visi itu download internet. Oh ini bagus, saya nggak tahu artinya itu apa, saya nggak tahu. Ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, kebetulan saya di angkatan 5, untuk merumuskan visi tersebut ada rumusnya, yaitu rumus Bagja, gitu Pak Zainal ya. Oke, rumus Bagja, nanti ada juga menggunakan rumus atap, banyak rumus-rumus kita tuh. Rumus Bagja, di sana ada B-nya itu adalah buat pertanyaan dulu apa yang akan menjadi angan-angan kita. Kira-kira pertanyaannya apa yang bisa mewakili untuk terwujudnya visi tersebut gitu Pak. Nah, kemudian ada gali mimpi dan sebagainya. Sehingga setelah ada visi tersebut, barulah dia ada yang namanya prakasa perubahannya. Nah, sekedar informasi, maaf Bapak Ibu bukan menggurui, bahwa visi tersebut sifatnya tidak abadi. Dia tidak abadi. Maksudnya tidak abadi itu bisa dikurangi, bisa ditambah, dan dia juga bisa selalu dievaluasi. Dia harus selalu dievaluasi. Untuk mengevaluasinya Bapak, dia diserahkan kepada sekolah masing-masing. Mau per semester, mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali, terserah. Makanya itu saya katakan tadi bahwa visi itu tidak sifatnya abadi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Sebagai contoh, visinya punya Pak Zainal, maaf Pak, visinya tadi itu terwujudnya generasi yang tangguh. Nah, berarti kalau berdasarkan tesis itu Pak Zainal,
terwujudnya generasi yang tangguh, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan, ini terdapat 3 syllable. Berarti 3 syllable itulah yang harus dibahas. 3 syllable itulah yang harus tuntutannya harus terpenuhi. Yaitu syllable pertama tangguh, syllable kedua berakhlak mulia, syllable ketiga berwawasan global. Nah, dari ketiga inilah yang harus kita munculkan, kita wujudkan. Nah, ketika melakukan visi misi, rembukan visi misi, mengevaluasinya, mungkin para sekolahnya nanti bisa membuka, baik Bapak Ibu, untuk visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi yang tangguh, berakhlak mulia dan berwawasan global. Sekarang saya tawarkan, apakah akan diubah 100%? Apakah kita mau revisi saja atau mau kita lanjutkan semua? Mungkin nanti dari ibu satunya katanya, maaf Pak, bagi saya berakhlak mulia ini kita kurang berkembang selama 1 semester ini. Nah, mengapa Bu? Karena sepertinya anak-anak kita ini ketika ketemu gurunya kok tidak pernah yang namanya tegur, senyum, sapa, salam. Selonong aja seperti bukan gurunya. Nah, terus kata satunya, betul Pak, saya juga merasa ketemu di jalan anak-anak itu tuh kok langsung ngebut saja, bukan yang ngelakson. Nah, kemudian setelah itu ternyata semua guru sepakat Pak bahwa berakhlak mulia itu bermasalah, dan ternyata juga permasalahannya itu tuh ditanyakan. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian? Menurut Ibu atau Bapak apa solusinya? Sepertinya Pak, anak-anak harus kita berikan bimbingan khusus setiap hari Jumat. Setelah senam, kita bimbingan khusus. Kemudian setiap hari, walaupun satu guru pagi-pagi ada yang nunggu di gerbang, biar mereka membiasakan. Nah, seperti berarti kan solusi sebenarnya ada di diri guru-guru sendiri ya Pak ya. Nah, dari situ nanti kepala sekolah menawarkan, oke, baik ibu-ibu sekalian, sekarang bagaimana untuk berakhlak mulia itu sendiri? Apakah mau kita lanjutkan atau kita ganti? Nah, seperti itu. Kata guru-guru, kita lanjutkan saja Pak. Oke, kita lanjutkan dengan catatan kita konsisten. Kita melakukan perubahan. Berarti Pak, visinya tetap terwujudnya generasi yang tangguh, berakhlak mulia dan berwawasan global. Untuk tangguh dan berwawasan global itu sudah bagus, tinggal mengembangkan berakhlak mulianya lagi. Dalam 1 semester berakhlak mulianya sudah tumbuh dari anak-anak, apa yang gak bagus sekolah kita? Karena visi inilah tujuan daripada sekolah kita ya Pak ya. Nah, jadi maksud saya, untuk visi itu Bapak Ibu sekalian tidak abadi sifatnya, boleh diubah-ubah, sesuaikan dengan lingkungannya. Nah, kemudian prakasa perubahannya apa Pak? Minta tolong. Oke. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini kadang-kadang Pak Zainal mereka tuh berkata, kita loh di dalam teknologi seperti apa yang kita manfaatkan. Halo, handphone teknologi. Kita sudah punya wifi. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin teknologi itu tuh anak-anak kalau mereka punya handphone Pak Zainal, daripada mereka main game terus, suruh sekali-sekali bawa handphone, ajari mereka Canva. Ada proyektor, masukkan anak-anak, ajari mereka Canva. Mereka mengerti. Habiskan waktu mereka main handphone itu ibu untuk mengerjakan tugas menggunakan Canva. Canva itu sulit. Jadi kalau mereka menggunakan itu, mereka akan habis waktunya. Nah, mungkin nanti ketika hari tertutup, Bu, saya tuh nggak ada paket. Ya udah, ketika ada tugas, nah ngerjain tugasnya di sekolah saja, hidup-hidupnya. Atau kita kasih waktu-waktu, kalau pamannya 30 orang, pamannya kita bagi 3 kelompok, 10 orang dulu, 10 orang dulu. Nah kan selesai, jadi nggak mesti harus seperti itu. Kemudian sekarang ada zamannya TikTok, daripada mereka goyang-goyang nggak jelas. Nah, mungkin mereka nanti sebagai contoh materi puisi Pak Zainal, anak-anak suruh aja puisi di depan kamera, upload di TikTok masing-masing. Nah, jangan lupa ada postingannya SD Negeri Palang Merah. FYP kan lumayan Pak, SD Negeri Palang Merah. Nah seperti itu. Jadi kita teknologi seperti itulah yang kita manfaatkan.
Tetapi kebanyakan orang jika berbicara masalah teknologi, maka mereka akan mulai berpikir laptop. Tidak seperti itu, karena kita ini bekerja berbasis aset. Nanti Pak Zainal di poin kedua atau tiga nanti belajar kalau CGP nanti teknologi berbasis aset. Teknologi berbasis aset. Jadi guru-guru itu tuh tidak ada lagi yang namanya bagaimana sekolah ini mau maju. Alat-alatnya aja loh nggak ada. Ya gunakan yang ada. Biar gurunya doyan kreatif. Kita mau nyamakan dengan yang di bawah ya nggak bisa Pak. Mencret kita mau namain bawah. Kita gunakan yang ada aja. Ngapain kita milih yang nggak ada? Maka berbasis aset. Aset yang paling penting itu tuh bukan laptopnya. Aset yang paling penting. Aset yang paling penting itu. Aset yang paling penting itu adalah gurunya. Nah, dikasih teknologi laptop, gurunya tahu nggak buat PowerPoint? Jadi nggak jadi alasan lagi. Sudah dikasih proyektor, gurunya tahu nggak menggunakan proyektor atau enggak? Nah kayak gitu. Jadi teknologi yang simpel-simpel itulah handphone yang guru-gurunya tahu. Udah, tugas Pak Zainal, Bu, ayo kita belajar Canva. Nah, belajar Canva, sudah mulai belajar Canva. Seperti itulah guru penggerak Pak Zainal menggerakkan komunitas seperti ini. Ini namanya komunitas praktisi. Dan belajar kemarin Pak ya, komunitas praktisi. Tularkan kepada guru-gurunya, tularkan kepada teman-temannya. Ilmu jangan dimakan sendiri. Kita nggak kenyang, ada juga kita pusing. Nah, ketika ada apa-apa, mulai kata temannya, makan tuh sendiri, katanya. Jadi kita harus menularkan. Kalau saya Pak justru bangga kalau teman-teman saya itu tuh banyak yang bisa setidaknya mengurangi kerjaan saya. Kalau mereka tahu Canva, coba kalau nggak tahu, pasti Pak Zainal terus, Pak tolong sih Pak editin. Pak ini bagaimana Pak? Coba kalau mereka tahu Pak Zainal, kita tinggal kipas-kipas, mereka udah tahu. Ngapain lagi diajari? Nah seperti itu. Jadi semoga meskipun kita istilahnya itu tuh seperti kata orang-orang tuh guru zaman old, bukan guru zaman now, tetapi capability kita, pemikiran kita adalah guru zaman now. Seperti itu. Harapan saya ya visi-misi ini dari teknologi tadi, Pak Zainal jangan dijadikan penghalang, lanjutkan saja. Saya lihat sudah bagus, dalam arti tidak muluk-muluk Pak, tidak muluk-muluk, sudah bagus. Dan kerjasama dari guru-gurunya juga, insya Allah bisa terlaksana di sana, di sini. Kemudian juga jika ada permasalahan Bapak tentang CGV saya ini, itulah gunanya saya lakukan pendampingan. Mungkin Bapak tidak enak kalau berbicara di depan orangnya, nggak apa-apa, komunikasi sama saya sebagai contoh. Pak Zainal itu Pak nggak masuk kelas, dia itu tuh sibuk di CGV.